Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita berjumpa lagi pagi hari ini. Kita masih membahas soal ihtilaf ya. Sebab-sebab dan akibatnya ini nanti akan diuraikan oleh Ustadz Isa ya. Alhamdulillah Ustadz Husain di sini sudah hadir, juga Ustadz Isa di Radio Silaturahim. Assalamualaikum Ustadz Husain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulai acara ini dengan membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah kita sudah baca Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita dalam memahami apa-apa yang diterangkan oleh guru kita. Hari ini kita akan membahas soal al-ihtilaf bainal ummah, apa manfaatnya dan sebab-sebabnya, akibatnya dan sebab-sebabnya apa. Ini diambil dari surat Jasiyah, surat Al-Jasiyah ayat 16. Kepada Ustadz Isa, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Husain dan Ustadz Krishna. Ustadz, kita ingin melanjutkan pembahasan. Hari Minggu kemarin kan Ustadz sempat menjelaskan bahwa solusi kita bisa keluar dari lingkaran kebodohan, lingkaran pembodohan dalam tanda kutip yang dilakukan oleh orang-orang di sana terhadap umat Islam, terhadap Indonesia ini adalah bagaimana kita bisa saling membantu satu sama lain sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Dan mukmin dan mukminat satu sama lain mereka saling menjadi wali atau saling menjadi penolong satu sama lain sesuai dengan keahlian bidang masing-masing. Tapi sebaliknya yang menghancurkan adalah perpecahan dan perselisihan di antara umat Islam. Kira-kira apa yang menjadi penyebab kita itu berselisih, Ustaz? Dan kalau boleh tahu, supaya kita bisa menghindari, kita bisa mengenal penyebab-penyebabnya, dan nanti jika sudah berpecah belah, apa akibatnya yang akan ditimbulkan. Kalau kemarin sempat Ustaz jelaskan secara umum, penyebabnya adalah baghi atau keinginan pribadi atau mengikuti syahwat seperti itu, Ustaz. Nah, apalagi kira-kira penyebab-penyebab yang menyebabkan umat Islam ini saling berselisih satu sama lain, saling bermusuhan satu sama lain. Silakan, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa alihi at-tayyibin wa sahabatihi al-ghurril mayamin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma atina min indika rahmah wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a wa anfa'na bima 'allamtana. Amma ba'du. Ikhwan, akhwat, pendengar, pemirsa Radio TV Silaturahim yang dirahmati Allah, Ustadz Isa bin Ahmad Taufik Al-Kaf, Ustadz Muhammad Krishna, Neza, Anis, semua kerabat kerja di studio, semua keluarga besar Radio Silaturahim, begitu pula seluruh kaum muslimin dan muslimat, seluruh keluarga besar umat manusia yang merupakan satu keluarga yang terikat oleh ikatan nasab yang sama.
yang sedang menjalani ujian dalam kehidupan dunia ini, semoga kita tidak termasuk dari orang-orang yang gagal dalam menjalani ujian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa kesalahan kita, mensucikan jiwa kita, menumbuhkan dalam sanubari kita kecintaan pada kebaikan, kepada perbuatan-perbuatan yang mulia, dan menanamkan di hati kita rasa jijik terhadap perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan keji, dan hal-hal yang akan menjauhkan kita dari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan kita istiqamah di atas jalannya dan tutup hidup kita dalam keadaan husnul khatimah. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini insya Allah bersama-sama kita akan merenungkan beberapa ayat dari surah Al-Jathiyah, dimulai dari ayat 16 yang merupakan kelanjutan diskusi kita di seputar al-ikhtilaf, perbedaan dan perselisihan di antara umat. Kita akan baca beberapa ayat, setelah itu bersama-sama insya Allah kita akan renungkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِنَ الْأَمْرِ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون صدق الله العظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين.
Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah. Pada ayat 16 dari surah Al-Jathiyah, Allah menceritakan kejadian yang terjadi di tengah-tengah Bani Israel. Yang terjadi di tengah-tengah umat Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam. Termasuk juga yang terjadi pada umat nabi-nabi dari Bani Israel yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kejadian yang terjadi pada umat Nabi Allah Isa yang berpecah belah, bercerai-berai sebagaimana umat-umat sebelumnya bercerai-berai. Allah kisahkan, ceritakan bagaimana disebabkan karena mengikuti hawa nafsu mereka. Mereka meninggalkan petunjuk Allah. Keluar dari rel kebenaran. Berkelompok-kelompok, bergolong-golongan dengan mengikuti bisikan dan bujuk rayu syaitan. Baik syaitan yang berasal dari kalangan jin maupun syaitan yang bekerja sama bersama jin dari kalangan manusia. Allah berfirman pada ayat 16 dari surah Al-Jathiyah, "Walaqad ataina bani Israil al-kitaba wal hukma wan nubuwah." Sesungguhnya kami telah menganugerahkan bagi Bani Israel. Bani Israel adalah anak keturunan Yakub. Kami anugerahkan bagi mereka Alkitab, wal hukma juga kekuasaan, wan nubuwah dan kenabian. Di mana Allah mengangkat pemuka-pemuka raja-raja yang memimpin dari kalangan Bani Israel. Wa razaqnahum minat thayyibat. Kami anugerahkan bagi mereka minat thayyibat dari rizki yang baik. Wa faddalnahum 'alal 'alamin, dan kami utamakan mereka, kami lebihkan mereka atas umat manusia pada saat itu. Artinya Bani Israel mendapatkan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala, di samping Allah menganugerahkan mereka Alkitab, kekuasaan, juga Allah mengangkat para nabi dari keturunan Bani Israel. Allah utamakan mereka atas umat-umat yang hidup pada masa itu. Wa atainahum bayyinatin minal amri. Dan kami memberikan mereka bayyinatin minal amri. Bayyinatin minal amri artinya apa? Keterangan-keterangan yang sejelas-jelasnya. Minal amri ay min amrina, dari bimbingan kami dan tuntunan kami. Jadi thumma wa atainahum bayyinatin minal amri, dan kami anugerahkan mereka, ajarkan mereka bayyinatin minal amri. Keterangan-keterangan yang amat jelas, minal amri ay min amrina, dari bimbingan tuntunan kami. Famakhtalafu illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Dan tidak terjadi perselisihan di antara mereka, melainkan setelah datangnya ilmu di tengah-tengah mereka. Setelah turunnya bimbingan, petunjuk, dan ilmu kepada mereka, mereka berselisih. Apa yang menjadi sebab perselisihan di antara mereka? Baghyan bainahum. Adalah disebabkan karena apa? Disebabkan karena al-baghyu yang terjadi di antara mereka. Kita ingin fahami apa itu al-baghyu. Seorang yang memberontak terhadap pemerintahan yang sah dikatakan baghin. Jamaknya bughah. Jamaknya bughah. Karena keluar dari apa? Dari pemerintahan yang sah, menolak untuk tunduk, dia mengikuti hawa nafsu dan bekerja dengan caranya sendiri yang akan dapat merusak keutuhan umat. Apalagi kalau melakukan gerakan bersenjata. Maka akan muncul korban-korban hanya untuk kepuasan hawa nafsu. Nah, sebagaimana
dalam satu pemerintahan apabila terjadi pemberontakan terhadap pemerintah yang sah karena ingin merebut kekuasaan, dikatakan sebagai bughah. Begitu juga orang yang menolak tunduk kepada Allah. Dia menolak pemerintahan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan dirinya, melimpahkan nikmat karunia-Nya, memberikan dia kehidupan, mengajarkan dia ilmu. Dia menolak untuk menerima petunjuk bimbingan yang datang dari Allah. Dia mau menjalani kehidupannya, mengaturnya dengan cara dia dan hawa nafsu. Ini dinamakan apa? Dinamakan baghiyun. Sebagaimana pemberontakan menimbulkan kerusakan, menelan korban, menumpahkan darah, juga menghilangkan stabilitas pada satu negara, begitu juga pemberontakan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala akibatnya akan lebih mengerikan, akan menimbulkan kerusakan yang amat luas di tengah-tengah umat manusia. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan mereka keterangan-keterangan yang sejelas-jelasnya dari petunjuk dan bimbingannya, tapi mereka menolak. Mereka berselisih di antara mereka, penyebabnya baghyan bainahum. Penyebabnya baghyan bainahum, karena mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Nah, dari sebab ini lahirlah berbagai macam kelompok. Setiap kelompok merasa bangga dengan doktrin kelompoknya. Kemudian setelah lahir perpecahan, fanatisme muncul di hati para pengikut kelompok, mulai terjadi pertikaian, perselisihan hingga menumpahkan darah. Di salah satu kelompok berkuasa, dia hanya akan bekerja untuk kelompoknya. Sedangkan orang-orang yang tidak mendukungnya menjadi lawan dan musuhnya. Bahkan kalau perlu, menyesatkan mereka. Di saat diperlukan, menghalalkan darah mereka seperti yang terjadi pada masa-masa lampau. Oleh karena itu dalam suratul Baqarah juga Allah mengisahkan kepada kita pengikut Nabi Allah Isa. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat. Walau syaa Allahu maqtatala alladhina min ba'dihim min ba'di ma ja'atuhumul bayinat. Walakin ikhtalafu faminhum man amana wa minhum man kafar. Walau syaa Allahu maqtatalu walakin Allah yaf'alu ma yurid. Bagaimana Allah kisahkan bahwa pengikut Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam, walaupun nabinya sama, kitabnya juga sama. Tidak terjadi perselisihan di antara mereka kecuali setelah mendapatkan penjelasan, keterangan yang sejelas-jelas. Kalau Allah kehendaki, mereka tidak akan berperang dan saling bunuh-membunuh. Tapi Allah lakukan apa yang Allah kehendaki. Artinya apa? Allah menetapkan manusia telah diberikan hak pilih, telah diberikan kehendak dengan pertanggungjawaban di hari akhir. Oleh karena itu, walaupun mereka melakukan kerusakan, menumpahkan darah, Allah tidak melakukan intervensi. Tapi di saat orang beriman, bertakwa kepada Allah, hatinya betul-betul penuh ketulusan kepada Allah, Allah akan turun tangan untuk membantu dan membelanya. Adapun mereka yang berselisih, mereka keluar dari lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan janjinya. Begitu juga dalam suratul Baqarah Allah berfirman, kana nasu ummatan wahidatan. Manusia tadinya satu umat, kompak, berinduk kepada induk yang sama. Faba'athallahu an-nabiyyina mubashshirina wa mundhirin. Di antara sebelumnya ya dan kelanjutannya terdapat jumlah yang dibuang. Karena nasu ummatan wahidatan. Ada yang tidak disebutkan karena jelas. Itu fakhtalafu. Tadinya mereka satu umat, lalu mereka berselisih. Faba'athallahu an-nabiyyina mubashshirina wa mundhirin. Maka Allah mengutus para nabi satu demi satu untuk memberikan peringatan kepada mereka akan bencana dan akibat buruk yang akan timbul apabila mereka berselisih. Mubashshirina wa mundhirin. Para nabi datang dengan membawa kabar gembira bagi mereka yang menyambut seruan Allah dan peringatan bagi mereka yang ingkar dan membangkang. Wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi liyahkuma bainan nasi fima ikhtalafu fi. Dan Allah turunkan Alkitab kepada mereka bil haq,
dengan isi ya dan petunjuk yang hak yang tidak meragukan. Agar memutuskan di antara manusia ya, pada apa-apa yang mereka perselisihkan. Jadi Allah jadikan Alkitab sebagai hakim dan furqan yang memutuskan perselisihan yang berlangsung di antara mereka. Kalau mereka beriman berserah diri, pasti mereka akan menyambut. Tapi kalau mereka dikuasai hawa nafsu, dikuasai al-baghyu, pasti mereka akan menolak. Setelah itu, wa makhtalafa fihi illa alladhina utuhu min ba'di ma ja'athumul bayyinatu baghyan bainahum, dan tidak terjadi perselisihan di antara mereka melainkan setelah datangnya keterangan yang jelas dan gamblang disebabkan baghyan bainahum. Jiwa mereka dikuasai nafsu angkara murka, menolak untuk tunduk kepada Allah, menentang dan membangkang, lalu mereka ingin hidup dengan cara hidup mereka yang sesuai dengan hawa nafsu mereka. Begitu mereka terkena bencana, baru mereka mengeluh, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memaafkan dan mengampuni dosa-dosa mereka. Wa makhtalafa fihi illa alladhina utuhu min ba'di ma ja'athumul bayyinatu baghyan bainahum fahadallahu alladhina amanu limakhtalafu fihi minal haqqi bi'idzni. Nah, Allah akan memberikan hidayah petunjuk bagi mereka yang beriman, khusus bagi mereka yang beriman ya, untuk betul-betul menemukan kebenaran di antara hal-hal yang mereka perselisihkan. Wallahu yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Sungguh Allah akan memberikan bimbingannya bagi siapa yang dikehendaki ke jalan yang lurus. Siapa yang dikehendaki Allah? Yaitu orang yang beriman, yang jiwanya penuh ketulusan berserah diri pada Allah. Mereka lah yang Allah akan bimbing. Tapi yang meronta-ronta, yang membangkang, menentang, Allah akan lepaskan. Jadi jelas gamblang dalam hal ini. Nah, dalam surat Al-Jathiyah Allah kisahkan bagaimana pengikut Nabi Musa berpecah belah, bercerai-berai. Sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadis bahwa Bani Israel akan terpecah belah menjadi 71 golongan. Lalu umat Nasrani akan terpecah belah menjadi 72 golongan, artinya jumlah mereka lebih banyak. Kemudian kejadian yang terjadi di tengah umat Islam ternyata lebih dahsyat lagi, mereka akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Seluruhnya dalam api neraka kecuali hanya satu yang selamat. Siapa yang selamat? Yang selamat yang beriman, yang berserah diri kepada Allah, siap untuk mentaati Allah dan mengerjakan amal soleh. Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun wattaba'a millata Ibrahim hanifa wattakhadallahu Ibrahim khalila. Oleh karena itu betapa indahnya, betapa damai tentramnya hati kita di saat kita tunduk berserah diri pada Allah. Hidayah akan datang, rahmat akan tercurahkan pada kita. Tapi kalau kita dikuasai al-baghyu, dikuasai oleh kecintaan dan kebencian tanpa dasar kebenaran, maka dengan mudah syaitan akan menggelincirkan kita dan menyesatkan kita. Jadi kemudian apa? Dan kami anugerahkan bagi mereka bayyinatin min amrina, keterangan yang sejelas-jelasnya dari urusan kami dan petunjuk kami. Dan mereka tidak berselisih melainkan setelah datangnya ilmu. Baghyan bainahum disebabkan karena ya, mereka dikuasai oleh al-baghyu, itu nafsu angkara murka. Inna rabbaka yaqdi bainahum yaumal qiyamah. Sungguh Allah akan memutuskan di antara mereka pada hari kiamat nanti fima kanu fihi yakhtalifun, pada apa yang mereka perselisihkan. Setelah Allah menjelaskan kejadian yang terjadi pada Bani Israel yang Allah kabarkan kepada Nabi kita dan kita semua, lalu Allah kisahkan apa? Kisahkan umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sini kita bisa memahami bahwa umat Islam juga akan melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan umat Yahudi maupun umat Nasrani. Thumma ja'alnaka ala syari'atin min amrina. Kemudian kami tempatkan kamu wahai Rasulullah di atas syariat ya, yang bersumber dari bimbingan, tuntunan dan ilmu kami. Jadi Allah yang menempatkan Rasulnya ala syari'atin min amrillah, di atas syariat, jalan ya, yang terang benderang, yang lurus
dari petunjuk dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala, fattabi'ha, maka hendaklah kamu mengikutinya. Wala tattabi' ahwa alladzina la ya'lamun, dan jangan kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak berilmu. Siapa ini yang dimaksud? Dengan sendirinya mereka yang berpecah belah. Orang-orang munafik ya berusaha untuk apa? Untuk menimbulkan pertentangan di antara umat Islam, memecah belah, menghasut, menyebarkan isu. Ini merupakan ancaman yang dilakukan oleh orang-orang munafik, lebih berbahaya daripada apa yang dilakukan orang kafir. Dan ini bukan hanya berlangsung pada hari, dari mulai zaman Rasul kita saksikan bagaimana orang-orang munafik bekerja sama dengan komunitas Yahudi yang berada di Madinah. Mereka menghasut orang-orang musyrik untuk apa? Untuk bergabung bersama-sama dalam koalisi memerangi Nabi kita yang dikenal dengan Perang Ahzab, yang kemudian mereka dihancurkan. Jadi kalau seandainya kita biarkan diri kita dikuasai hawa nafsu, angkara murka, maka yang akan terjadi kerusakan di tengah-tengah kehidupan kita. Kalau kita artikan dengan orang yang meninggalkan al-ilmu seperti yang dijelaskan sebelumnya. Ya memang sebetulnya mereka orang-orang yang meninggalkan ilmu petunjuk yang Allah berikan kepada mereka. Itu Al-Quran. Kenapa? Karena hawa nafsu mereka. Maka Allah mengatakan, wala tattabi ahwa alladzina la ya'lamun. Jangan ikuti hawa nafsu mereka yang tidak berilmu. Orang bodoh diikutin. Jelas-jelasnya perbuatan bertentangan dengan Quran. Walaupun dia katakan menghafal sekian puluh ribu hadis, kalau sikap perbuatan yang bertentangan dengan petunjuk Allah dalam kitabnya, maka orang semacam ini ya pintar di satu sisi, ya, tapi bodoh pada sisi yang banyak. Karena dia kebanggaan apa yang mereka miliki sehingga mereka asobiah itu. Kebanggaan apa, Ustaz? Artinya yang jelas, ya, asobiah yang ditanamkan syaitan ini memiliki dua muka. Satu, kecintaan yang membutakan terhadap apa? Terhadap kelompoknya, golongannya, maupun doktrin-doktrinnya. Di samping kecintaan, kebencian pada pihak lain. Itu merupakan benih yang ditanam oleh syaitan. Oleh karena itu, seorang penyair mengatakan, wa ainur ridha an kulli aibin kalila. Kalau kita sudah mandang seseorang dengan pandangan kecintaan, maka semua kelihatannya bagus. Yang jelek nggak kelihatan. Tapi sebaliknya, walakinna aina sukhti tubdil masawiyah. Pandangan kebencian akan membongkar, ya, menguak segala keburukan. Bahkan perbuatan yang baik pun di hadapan orang yang membencinya ditafsirkan secara negatif. Dilakukan karena riya, pura-pura. Kamu nggak tahu di belakang dia mengerjakan apa. Kamu nggak tahu bagaimana hatinya, bagaimana. Jadi mereka ini, ya, yang seperti ini, yang jiwa mereka dikuasai kecintaan dan kebencian secara membuta, di samping mereka menghancurkan diri mereka, mereka juga merusak orang-orang di sekeliling mereka dengan fitnah yang mereka sebarkan. Ini penyakit hati. Dan penyakit semacam ini betul-betul amat sulit untuk disembuhkan. Kalau hanya karena kebodohan, asal mereka punya jiwa yang bersih, mudah untuk menerima petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi, fattabi'ha wa la tattabi' ahwa alladzina la ya'lamun, ikutilah syariat yang Allah Subhanahu wa ta'ala tempatkan Nabi di atasnya. Ya. Ikuti dan jangan mengikuti hawa nafsu orang yang tidak berilmu. Dengan sendirinya, ilmu di sini adalah Al-Quran dan petunjuk Allah. Yang tidak berilmu, mereka yang bekerja tanpa dasar petunjuk dan bimbingan dari Allah maupun dari Rasulnya. Innahum la yughnu anka minallahi syai'a. Sesungguhnya mereka sekali-kali tidak akan dapat menyelamatkan dan melindungi kamu sedikit pun. Artinya seandainya mereka ingin menolong dan membantu kamu, mereka tidak akan kuasa untuk melindungi dan menyelamatkan kamu. Wa inna adh-dhalimina ba'duhum awliya'u ba'din, dan sesungguhnya orang-orang yang zalim, sebahagian mereka akan menjadi pembela pelindung sebahagian yang lain. Jadi orang-orang yang zalim walaupun berbeda suku, berbeda bangsa, berbeda ya, dalam banyak hal, tapi mereka disatukan dalam kezaliman mereka. Oleh karena itu, orang-orang yang zalim selalu menjadi musuh dari para nabi dan musuh dari orang-orang yang menyampaikan kebenaran. Kenapa? Karena orang-orang yang zalim merasa terganggu dengan apa? Dengan kebenaran yang disampaikan di tengah-tengah mereka.
Wallahu waliyul muttaqin. Apabila orang-orang yang zalim sebagian mereka menjadi wali sebagian lain, maka Allah lah walinya orang yang bertakwa. Allah yang menjadi wali orang yang bertakwa. Orang-orang yang zalim sebagian mereka menjadi wali sebagian yang lain, dan mereka makhluk yang lemah. Nah, di saat Allah menjadi wali orang yang bertakwa, siapa yang kuasa untuk menghancurkan mereka? Dengan sendirinya, kita harus betul-betul mengikhlaskan hati kita, niat kita, mengikuti petunjuk Allah dan bimbingannya yang terdapat dalam kitabnya. Walaupun bertentangan dengan hawa nafsu kita, tetap kebenaran harus diikuti. Hadza basairu linnasi wa hudan wa rahmatun liqaumi yuqinun. Hadza, ini keterangan dari Allah ini, basairu min rabbikum. Merupakan apa? Merupakan apa? Hadza basairu min rabbikum. Basair jamak dari basirah. Kalau basar adalah mata lahir, kalau basirah mata apa? Mata batin atau mata yang terdapat di kalbu kita yang membantu untuk membedakan di antara yang benar dan yang salah. Maka Allah terangkan bahwa ayat-ayat Allah ini dan petunjuknya adalah basair. Merupakan ayat-ayat yang menjadi bukti, argumentasi, ya. Yang bagaimana? Yang akan membuka mata hati kita semuanya untuk dapat melihat kebenaran dengan jelas. Nah, basair ini sebetulnya kembali kepada apa? Kembali kepada ayat-ayat Allah. Kalau kita mengikuti petunjuk Allah, membaca, meresapi ayat-ayatnya, dia akan membuka mata hati kita, menumbuhkan kesadaran di hati kita semua terhadap kebesaran keagungan Allah. Demikian pula kecintaan Allah terhadap hamba-hambanya. Ini adalah basair bagi umat manusia, wahudan wa rahmat, juga petunjuk dan rahmat liqaumi yuqinun, bagi mereka-mereka yuqinun yang memiliki keyakinan yang kokoh dan kuat. Karena walaupun jelas satu bukti, kalau yang menerima tidak memiliki keyakinan, lama-kelamaan akan berubah hanya sebuah wacana. Hanya wacana, ya, yang tidak sama sekali menggugah hati kita maupun kesadaran kita. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala bertanya dalam bentuk ingkar, am hasibal ladzina ijtarahus sayyi'at an naj'alahum kalladzina amanu wa amilus shalihat sawa'an mahyahum wa mamatuhum. Apakah orang-orang yang melakukan perbuatan buruk, perbuatan-perbuatan dosa, beranggapan kami akan menyamakan mereka dengan orang yang beriman, yang mengerjakan amal saleh, baik dalam kehidupan mereka maupun matinya? Mustahil. Mustahil Allah akan menyamakan orang yang berbuat jahat dengan orang-orang yang beriman, mengerjakan amal soleh, baik dalam kehidupan mereka maupun matinya. Beda. Orang yang beriman, beramal soleh, jiwa mereka tenang. Pada saat akan meninggalkan dunia, dapat kabar gembira dari duta-duta Allah, malaikat yang dikirim untuk menjemput kita. Sa'ama yahkumun, betapa buruknya keputusan yang mereka putuskan. Wa khalaqallahu samawati wal arda bil haqq, dan Allah telah menciptakan langit dan bumi bil haqq, dengan hak, bukan untuk main-main. Bukan dalam rangka bermain-main, tapi Allah ciptakan bumi sebagai tempat kediaman kita sementara. Di sana kita menjalani ujian. Setelah selesai ujian, maka Allah akan menilai apakah kita layak untuk menempati tempat yang mulia di sisi Allah, apakah kita akan menempati jurang penderitaan dan kesengsaraan. Wal iyadzu billah. Wa khalaqallahu samawati wal arda bil haqq wa litujza kullu nafsin bima kasabat wa hum la yudhlamun, dan agar setiap jiwa dibalas sesuai dengan apa yang diperbuat dan mereka tidak dizalimi sedikit pun. Bimbingan-bimbingan sederhana yang mudah difahami. Nah, setelah itu Allah Subhanahu wa taala menerangkan apa? Menerangkan kepada kita akibat dan efek buruk dari orang yang mengikuti hawa nafsu atau menjadikan nafsu sebagai tuan. Akibat dari berselisih. Artinya pertama, ya, orang mengikuti hawa nafsu, akhirnya lahirlah perselisihan. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Apa kamu pernah melihat orang yang menjadikan Tuhannya hawa nafsunya? Dia menjadikan Tuhannya hawa nafsunya.
Wa adallahu Allahu ala ilmin. Allah sesatkan dirinya ala ilmin dalam pengetahuan, bukan dalam keadaan bodoh. Allah sesatkan dirinya ala ilmin dalam pengetahuan. Kalau saya dia mau mengikuti petunjuk Allah, niscaya Allah akan tunjukkan mereka ke jalan yang Allah ridhai. Jadi Allah sesatkan mereka bukan dalam keadaan bodoh, tapi dalam keadaan berilmu. Wa khatama ala sam'ihi wa qalbi. Kemudian Allah menyegel pandangannya maupun apa? Maupun hatinya. Wa ja'ala ala basarihi ghishawah, dan Allah letakkan ya di depan matanya tabir, penutup, hingga mereka tidak dapat sama sekali untuk melihat. Wa ja'ala ala basarihi ghishawatan faman yahdihi min ba'dillah. Orang semacam ini siapa lagi yang kuasa memberikan petunjuk kepadanya kalau bukan Allah Subhanahu wa taala. Afala tadhakkarun, apakah kalian tidak sadar dan mengambil pelajaran dari semua ini? Kita lihat Ustaz Ihsan, ayat-ayat ini sebetulnya berisikan bimbingan petunjuk bagi kita agar kita berpegang teguh pada kitab Allah dan tidak mengikuti hawa nafsu mereka-mereka yang tidak berilmu. Agar kita betul-betul sebagai orang yang beriman, antara ucapan dan perbuatan kita selaras, sesuai, seiring dan seirama. Karena kalau apa yang kita bicarakan tidak sesuai dengan apa yang di hati kita, maka dengan sendirinya kita termasuk dalam golongan orang-orang yang munafik. Orang-orang munafik sebagaimana disebutkan Al-Quran, mereka lah orang-orang yang melibatkan diri mereka dalam fitnah, menyebarkan kebencian, kerusakan, dan permusuhan di antara sesama umat manusia. Nah, kita ingin betul-betul umat Islam memahami bahwasannya perpecahan ini bukan datang dari Allah, bukan pula dari tuntunan para nabi, tapi perpecahan, perselisihan terjadi karena kita mengikuti hawa nafsu kita. Oleh karena itu mohon dengan sangat periksa hati kalian. Di saat akan melakukan apa-apa, tanya hati kalian. Kalau hati kalian betul-betul tenang, tentram, yakin bahwa ini kebenaran, silahkan. Tapi alangkah indahnya kalau seandainya Anda terlebih dahulu bertanya kepada orang-orang yang berilmu, agar tidak salah mengambil tindakan. Karena kalau kita melakukan kesalahan biasanya akan berkepanjangan. Kecuali orang-orang yang diselamatkan dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ustaz Ihsan, kita lihat bahwa perpecahan, perselisihan yang berlangsung sebagaimana diterangkan dalam ayat-ayat yang banyak disebabkan al-baghyu. Pembangkangan, perentangan, pemberontakan. Terhadap siapa? Terhadap Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan mereka. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, ikhwan akhwat yang dirahmati Allah. Cukup sampai di sini terlebih dahulu. Insya Allah kita lanjutkan kembali dalam pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Isa. Ya, anak-anak, demikian tadi dialog di bawah naungan Al-Quran mengenai al-ihtilaf bainal ummah, sebab-sebab dan akibatnya. Mudah-mudahan menjadi paham ya. Baik, terima kasih atas perhatian Anda semuanya. Saya Muhammad Krisna, Neza, dan Anis Muali mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.